Caranya bagaimana? Ada metode, ada tahapannya. Sebagaimana Al-Imam Ghazali, beliau dalam karyanya Manhajul Abidin, beliau menjelaskan masalah metode tersebut. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga mengarang atau memberikan metode dalam Risalatul Murid, Sulukul Murid. Beliau menjelaskan dari awal bahasanya dengan bahasa beliau. Beliau menjelaskan tahapan pertama harus ada motivator dari diri masing-masing. Ada ba'id. Sudah dijelaskan panjang lebar di bab itu, bagaimana memunculkan motivator dalam diri. Bagaimana ada semangat yang muncul dari diri kita. Kemudian yang tahapan kedua, tashihut taubah, memperbaiki taubat, kemudian menjaga hati, kemudian menjaga jasmani. Pertama menjaga rohani, menjaga hati dari penyakit-penyakitnya, beliau jelaskan panjang lebar, kemudian menjaga jawarih, jasmani kita dari perbuatan maksiat, kemudian usahakan untuk selalu dalam keadaan suci, karena ada penjelasan yang beliau sudah jelaskan di babnya, kemudian berusaha untuk menjauhi yang namanya maksiat, berusaha untuk memperbanyak ibadat, tanwi, qiraatul Quran, wa kaifat, kemudian menjelaskan tentang bacaan Al-Quran, caranya, kemudian sholatul lail, iqamatus shalawatul khams, menjelaskan tentang sholat 5 waktu, tahdir tarkil jum'ah wal jama'at, peringatan atau wanti-wantinya beliau untuk tidak meninggalkan sholat Jumat, sholat jamaah, kemudian menghidupkan antara 2 waktu, ba'da subuh sama ba'da asar, setelah subuh dan setelah asar, mulazamatu dzikrullah, dan sebagainya, sampai kita memasuki bab yang beliau menjelaskan tentang nggak ada prosesi orang itu pertama orang berjalan langsung enak, itu tidak ada. Makanya ada pepatah Indonesia mengatakan bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan ikut sama sebagian orang, bersakit-sakit kita dahulu, mati kemudian. Enggak. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Prosesi seseorang untuk berhasil, untuk sukses, baik urusan dunia atau urusan akhirat, akan diawali dengan sesuatu proses yang tidak enak. Proses yang pahit. Ini sunnatullah fil kaun. Baik urusan dunia atau urusan akhirat. Urusan dunia, orang sugih, kaya raya, awalnya banting tulang, jungkir balik, dan lain sebagainya. Orang alim, awalnya ngaji benar, dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang langsung enak, itu tidak ada. Kalau ada sesuatu yang langsung enak, biasanya tidak bertahan lama. Ini kita contohkan masalah duniawi, misalnya. Tapi penyakitnya masyarakat, mereka langsung melihat nihaya, lihat finish, lihat endingnya. Nggak lihat prosesinya. Akhirnya itu banyak yang tertipu. Lihat orang kaya, wah enak ya, wong iku sugih, masya Allah, penghasilannya sehari sak-M. Masya Allah, itu enak ya. Dia tidak melihat prosesinya, perjuangannya di awal, dia banting tuh. Tidak sedikit orang yang kaya raya, di awal kehidupannya dia, masya Allah, banting tulang, melarat, jualan koran, jualan apa, semrawut lah bahasanya sekarang, jualan usahanya usaha semrawut. Tapi karena dia tekun, istiqomah, ini dalam urusan dunia, bisnis kabeh, ono apa di bisnisi, sampai sukses sampai kaya raya. Tapi orang-orang lihat kayanya, tidak lihat awalnya, tidak pingin prosesinya, tapi pingin hasilnya, mustahil. Kalau misalnya ada yang perjuangan seperti itu, biasanya kesuksesan itu bertahan, awet. Tapi kalau misalnya tanpa usaha, biasanya tidak bertahan lama. Contohnya orang yang kaya raya karena warisan. Sedangkan dia tidak bisa berbisnis, tidak paham proses. Akhirnya tuh kaya sebentar, tidak selang beberapa lama, kena tipu orang atau apa dan sebagainya, kukut, habis. A'udzubillah. Dalam masalah akhirat juga semacam itu. Bahasanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan prosesinya itu tidak gampang. Ketika kita ingin menjadi seorang hamba sejati, lebih berat daripada nyari dunia. Kalau nyari dunia, tantangannya itu tidak seberat tantangan ketika mencari akhirat. Karena ketika mencari akhirat, penghalangnya banyak, musuhnya banyak. Tapi kalau mencari dunia, musuhnya cuma musuh sesama bisnismen, sesama pedagang, saingan dagang, dan lain sebagainya. Tapi ini enggak. Makhluk kasar, makhluk halus, hawa nafsu, semuanya menjadi musuh. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin yang pernah kita bahas, musuh kita dalam beribadah, dalam beramal ada 4. Dunia termasuk musuh.
makhluk, makhluk kasar, syayatin, makhluk halus, wa nafsu, hawa nafsu. Makanya beliau mengatakan awal tariq sabr. Perjalanan pertama butuh kesabaran. Tapi wa akhiruha syukur. Akhirnya nanti syukur. Wa awaluha ana wa akhiruha hana. Pertamanya sakit, tapi nanti selesainya. Sampai beliau mengatakan wa sahibun nafsil mutmainnah. Ketika seorang sudah mencapai level mendapatkan nafsu yang mutmainnah, yang tenang, jiwa yang tenang, karena kemarin kita sudah jelaskan, nafsu ini kan ada tingkatannya. Nafsu yang paling bobrok, nafsu yang paling parah, nasallallahu alaihi al-ammarah bisu. Nafsu yang selalu memotivasi seseorang untuk bermaksiat, untuk melakukan kesalahan. Itu nafsu yang paling bobrok. Di atasnya itu nafsu lawwamah. Dia memotivasi kepada kejelekan, tapi ketika kejelekan tersebut terrealisasikan, terlaksana, dia nyesal. Tapi nanti besok ngulang lagi, nyesal lagi, ngulang lagi. Lawwamah yalum nafsah idza fa'al. Mencela apa, tapi menit diulang lagi. Ya Allah, rugi rek melok judi, astagfirullah, kok mulai judi online tuh, coba gak melok kan nyesel. Tapi besok pasang meneh, nasallallahu alaihi gak kapok-kapok. Ada lawamah. Tapi ada tingkatan yang lebih lanjut, tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih istimewa. Apa? Al-mutmainnah. Yang dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah yarzuqna wa iyyakum tilka nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan tingkatan nafsu yang mutmainnah. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah, katanya Al-Habib Abdullah bin Haddad, ya'dhumu ta'ajjubuhu minan nas min fi i'radihim 'anit ta'at. Mereka akan heran ketika melihat masyarakat yang terjun atau yang berada dalam lembah maksiat. Iki apa gak gelem ngaji, apa. Heran, dia merasakan heran. Ma'ama fiha minar rauh wal uns wal ladzat, karena dia merasakan kenikmatan dalam ibadah. Dia ibadah nikmat. Dia ngaji nikmat. Dia puasa nikmat. Dan lain sebagainya. Kok belum berarti belum, masih proses. Masih proses. Kalau dia stop, prosesnya berhenti. Tapi kalau dia lanjutkan, insya Allah akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ridho Allah, ridho baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat orang tidak ibadah, lihat orang tidak ngaji, dia heran. Kok betah orang ini maksiat? Karena apa? Ini loh nikmat. Dia merasakan nikmatnya. Enak. Kok ini heran? Wa fi iqbalihim 'ala al-ma'siyah wa syahwat ma'a ma fiha min al-gham wal wahsy wal mararah. Padahal di maksiat yang mereka lakukan itu ada kepahitan, ada wahsyah, kejenuhan dan lain sebagainya. Ini kok suka maksiat, padahal tidak enak loh. Menurut dia, karena dia sudah merasakan manisnya ibadah dan merasakan pahitnya maksiat. Makanya dia heran ketika ada orang maksiat, kok betah dia sama pahitnya ini. Kok tidak mau ibadah, padahal manis. Karena dia sudah merasakannya. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadhuquna fil amrayn mithal ma yajid wa yadhuq. Karena dia menjadikan dirinya sebagai tolak ukur. Dia memandang orang lain, merasakan apa yang dia rasakan. Bahwasanya taat itu manis, maksiat itu pahit. Makanya dia heran. Tsumma yarji' ila nafsi, kemudian dia akan kembali kepada dirinya, merenung, wa yadhkuru ma kana yajidu min qabli fi tanawuli syahwat min al-ladzat. Dia baru sadar, iya, ana dulu prosesinya tidak semacam itu. Dulu aku juga sebaliknya. Maksiat terasa manis, taat terasa pahit. Tapi ketika aku terus berusaha, akhir itu sama Allah Subhanahu wa taala dibalik. Ketaatan yang rasanya manis, maksiat yang rasanya pahit. Makanya ini juga bisa kita gambarkan sebagai sebagian pepatah Arab mengatakan man sa'a idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununuhu. Ketika seorang itu perlakuannya jelek, pasti sangkaannya jelek. Orang yang perlakuannya jelek, pasti sangkaannya jelek. Kenapa? Karena dia menjadikan dirinya barometer. Orang misalnya, kalau ada maling, lihat malam-malam lihat orang sendirian di depan rumahnya orang. Pasti perasaannya dia, oh ini katanya maling. Kenapa? Karena dia menjadikan dirinya sebagai barometer. Kalau dia di posisi orang tersebut, tengah merencanakan pencurian. Tapi kalau orang pekerjaannya baik, dia akan banyak husnudzonnya. Gampangannya seperti itu. Kalau orang banyak suudzon sama orang, itu biasanya karena dia jelek. Kalau orang banyak husnudzon sama orang, berarti karena dia orang
baik. Kita introspeksi diri, kita apa namanya? Kita berkaca sama diri kita. Coba kita lihat, kita akeh suudone mbek wong atau akeh husnudone. Kalau misalnya kita masih banyak suudon sama orang, kita banyak-banyak istighfar. Mungkin dikarenakan karena cerminan dari hati kita masih perlu dibersihkan. Allah yaghfir lana wa lakum, Allah yusamihna wa iyyakum. Wa fi fa'li ta'at minal mararat, fa ya'lamu annahu lam yasilu ila ma huwa fihi illa bi mujahadatin tawilah. Dia akan sadar setelah dia, oh iya dulu aku seperti itu. Kadzalika kuntum min qabl. Oh iya dulu aku kayak gitu, merasakan pahit. Taatan itu pahit, maksiat itu manis. Tapi setelah mujahadah tawilah, setelah aku berusaha dengan durasi yang tidak sebentar, tidak ada ceritanya usaha sehari 2 hari langsung sukses, tidak ada. Ada salah satu Imam Junaid atau ulama ghairu. Kabatul laila 20 sanah. Aku berusaha mujahadah untuk qiyamul lail, untuk salat malam itu selama 20 tahun. Kabatul lail 20 sanah. Anak mujahadah berat. Bangun malam sebelum subuh untuk melaksanakan salat tahajud. Kata dia 20 tahun aku mujahadah. Berat, bukan suatu yang enak. Tapi setelah 20 tahun berlalu, aku baru merasakan manisnya. Bangun malam itu bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa laddah, dengan rasa senang. Kenapa? Setelah prosesi 20 tahun, bukan sesuatu yang sebentar. Kita sebulan tahajud, mari ngono bulan depannya ngersulo. Ustaz, Yai, saya sudah sebulan saya ibadah, saya sudah sebulan tahajud. Tapi kok abot ae tahajud yo. Saya sebulan, ini loh 20 tahun. 20 tahun mujahadah baru merasakan ladahnya. Jadi prosesinya bukan proses yang sebentar. Aku wis puasa 40 hari. Kok ono atiku rasa sombong atau padahal 40 hari wis poso, enggak cukup. Atau contoh lainnya, ada di kitab Allahumma shalli Muhammad, kitabnya Imam lupa nama kitabnya. Al-Muhim, di situ menjelaskan tentang fadail atau keistimewaannya maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau menukil kalamnya seorang ulama mengatakan bahwasanya air yang dibacakan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada air yang dibacakan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan gampangannya barokah. Air ini barokah. Kemudian diminum sama seorang, maka barokah tersebut akan menimbulkan 1000 cahaya dalam hatinya, menghilangkan 1000 kegelapan dalam hatinya, bla 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 dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada orang hadir maulid, masya Allah, ini baru benda mati ya. Benda mati akan berefek sama maulid. Lah kalau orang benda hidup, kalau orang yang membaca maulid, bagaimana positif dalam dirinya si orang yang minum tersebut. Barokah ini. Ada satu orang mengatakan, wah aku masya Allah, alhamdulillah rajin hadir maulid, masya Allah. Terus tiap maulid itu ono kopi, ono teh, ono air, tak minum, niat barokah. Tapi yo kok ati kok ini dan sebagainya. Nah, kita tanya balik sama orang tersebut. Katakan, sampean tahu artinya sampean ini butuh dosis berapa? Karena setiap penyakit kan butuh dosis masing-masing. Semakin berat penyakitnya, semakin besar dosisnya. Orang sakit sama dokter kan mendiagnos, oh sampean sakitnya ini. Berarti butuh dosis ini sekian dengan durasi sekian. Ketika sudah dosis sama durasinya sudah dipenuhi, insya Allah akan sembuh. Tapi kalau masih tengah misalnya orang berobat ke dokter, sama dokter dikasih obat durasi seminggu dengan dosis. Dia hari pertama minum obat terus, dok kok tidak sembuh dok? Loh, pikir sulapan lah. Tidak ada. Masalah hati juga seperti itu. Hadir maulid sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali dan lain sebagainya. Kok belum ada juga penting. Inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak mungkin seseorang bisa melangkah, bisa beramal kalau bukan karena taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan merasa jangan sesekali kita merasa kepedean ketika kita bisa beribadah. Karena sejatinya bukan karena diri kita, itu berkat Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, kita doakan saudara kita yang lainnya mendapatkan apa yang kita dapatkan, taufik hidayat, dan mudah-mudahan kita merasakan kemanisan ibadah tersebut. Dan kita doakan saudara-saudara kita tadi yang belum mendapatkan hidayat, belum mendapatkan taufik, mudah-mudahan segeranya dan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Amin ya rabbal.
Faqad alimta anna as-sabr 'anil ma'siyah wasyahawat. Engkau sudah tahu bahwasanya sabar untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat, wa 'ala mulazamati ta'at, dan sabar dalam melaksanakan ketaatan, hiyal musil ila kulli khair. Hal tersebut akan menyampaikan seorang kepada semua kebaikan. Karena sabar itu ada 3 tahapan. Ada 3 macam. Ada sabar, kita ini pahamnya sabar itu cuman sabar ketika kena musibah kan. Kalau kena musibah sakit, sabar, yang sabar. Itu sabar menurut kita. Padahal enggak, sabar itu ada 3 macam. Sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kudu sabar. Sabar, kudu sembahyang. Sabar, sholat. Ayo sabar. Sabar melaksanakan puasa. Sabar melaksanakan kewajiban. Ada sabar yang paling berat, yaitu sabar untuk meninggalkan maksiat. Nah, itu butuh kesabaran juga. Sabar, pingin ini, padahal ini suatu maksiat. Ditinggalkan, butuh kesabaran. Ini yang paling berat. Tapi kalau orang sudah berhasil sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk melaksanakan taat, dia akan sampai kepada suatu semua kebaikan. Wal muballigh ila kulli maqamin syarif, dan menyampaikan kepada kedudukan yang mulia. Wa halun munif, wa kaifa la? Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang tuflihun, muflih, orang yang beruntung. Wa qala ta'ala wa tammat kalimat rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru. Wa qala jalla sya'nuhu wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa fil hadits disebutkan dalam hadis min aqalli ma utitu min yaqin wa azimatus sabr. Al-hadits, sesuatu yang paling langka yang diberikan kepada kalian yaitu keyakinan sama azimatul as-sabr, sama kesabaran. Keyakinan yang mantap, kalau bahasanya sekarang hakul yakin, nah ini jarang langka. Cuman segelintir orang yang bisa mendapatkannya. Orang yakin sama azimatus sabr, dan kesabaran. Wa man utiya haddahu minhuma, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan dan kesabaran, fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa shiyamin nahar. Maka ibadah fisik tidak menjadi barometer utama. Ketika seorang punya keyakinan, orang sudah punya kesabaran yang mantap, urusan hatinya sudah mantap, ibadah fisiknya, kuantitas ibadah fisiknya tidak menjadi topik utama. Makanya Abu Bakar bisiyamin wala qiyam, atau kama qala, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Atau kama qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar ini tidak lebih unggul dari kalian, wa taqula thamanu. Ala kulli hal, kualitas yang lebih dikedepankan daripada kuantitas. Allah yarzuqna wa iyyakum. Amin. التوفيق دوام التوفيق والهداية والعناية الربانية والحفظ لنا وأحبابنا يا رب العالمين، واحفظنا وإياكم من شر الفتن والمحن والبلاد ما ظهر منها وما بطن، ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.